Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Adi Sabarno dari kelas reguler A1 jurusan Pendidikan Agama Islam. Video ini saya buat sebagai tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah materi agama Islam, materi pendidikan agama Islam di sekolah, yang diajarkan langsung oleh dosen pengampu yaitu Pak Irham MA PDI. Ya, saya akan mempresentasikan buku paket Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti kelas 10 SMA yang ditulis oleh Ahmad Taufik dan Nurwastuti Setiawati, yang terbit pada tahun 2021 di Jakarta Pusat, yang memiliki 328 halaman. Ya, selanjutnya kita masuk ke bab 1, yaitu meraih kesuksesan dengan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, dalam bab ini terdapat 2 surah Al-Quran yang berkaitan dengan kompetensi dalam kebaikan dan etos kerja, yaitu Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105. Dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Di dalam surat Al-Maidah ini memberikan banyak manfaat memberikan manfaat terhadap kita, yaitu yang pertama, memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadikan manusia yang baik dan dapat menjadi pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab, dan dapat mempererat hubungan antara manusia. Nah, kenapa sih manfaatnya ini banyak? Karena kebaikan itu merupakan suatu hal atau perilaku yang memang bisa memberikan kita banyak manfaat, mulai dari kadang rezeki atau pahala atau hubungan antara manusia. Contohnya kayak misalkan kita nolongin orang nih, nggak kenal di jalan, kita tolongin, tiba-tiba pada suatu hari kita ketemu sama dia. Nah, itu kan namanya kita mempererat hubungan antara sama manusia. Yang kedua, sebentar ya. Yang kedua itu surat At-Taubah ayat 105. Ya, yang di sini manfaatnya yaitu meraih ridho Allah dan memberikan nafkah keluarga serta menolak kemungkaran. Nah, etos kerja ini di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos merupakan pandangan seseorang dalam suatu organisasi. Sebentar, kemungkinan saya salah. Etos merupakan pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial, itu menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia. Nah, etos kerja ini harus kita miliki sebagai seseorang. Kenapa harus kita miliki? Karena ketika kita melakukan suatu pekerjaan, kita harus memiliki yang namanya etos. Etos itu pandangan. Nah, pandangan itu kan ada yang berupa niat kita untuk
kerja ini harus bisa mencapai apa, terus kita harus bekerja ini dengan ikhlas, tulus, terus kita harus semangat melakukan pekerjaan ini. Nah, itu yang dinamakan dengan etos kerja. Ya, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu ada memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul cabang iman. Nah, yang pertama ini ada definisi iman. Iman berasal dari kata amanah yu'minu imanan, yang berarti beriman atau percaya. Setiap dasarnya manusia itu memiliki sebuah fitrah tentang keyakinan adanya zat yang maha kuasa. Nah, keyakinan ini di dalam sebuah agama disebutnya dengan iman. Nah, iman ini terbagi menjadi 6 perkara, yaitu ada iman kepada Allah, pada malaikat, rasul-rasulnya, terus kitab-kitabnya, hari akhir, dan qada dan qadar. Nah, kenapa sih setiap manusia itu harus memiliki iman, atau setiap manusia yang beragama itu harus memiliki iman? Ya, karena apabila manusia di dalam kehidupannya tidak memiliki iman, maka kehidupan manusia itu tidak akan berjalan dengan baik, atau dia tidak akan tahu perbuatan yang baik dan buruknya. Terus dia tidak tahu mana yang baik dan buruknya untuk kehidupannya, atau yang dilarang oleh agamanya. Makanya sebab itu manusia harus memiliki iman atau kepercayaan di dalam dirinya. Terus lanjut ke definisi syu'abul iman. Nah, menurut Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Kamiyat Tugyan ala Manzumati Syu'abu al-Iman, iman itu terdiri dari 6 pilar yang memiliki beberapa bagian unsur dan perilaku yang dapat menambah amal manusia jika dilakukan. Namun jika tidak dilakukan, maka akan mengurangi amal manusia. Nah, iman ini terdapat 77 cabang iman. Dalam setiap cabang merupakan amalan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seseorang yang beriman atau mukmin. Nah, 77 cabang ini memiliki 3 kategori, yaitu ada yang beriman di dalam hati, terus beriman dengan menggunakan lisan, terus yang ketiga beriman dengan perbuatan. Nah, contohnya iman dengan iman di dalam hati itu kayak apa sih? Contohnya kayak kita iman percaya kepada Allah gitu, terus percaya kepada nabi-nabinya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan yang lain-lainnya. Nah, contoh kalau iman iman yang dilakukan oleh perkataan atau lisan, yaitu contohnya kita membaca zikir, terus membaca doa, membaca syahadat, dan lain-lainnya. Terus iman yang dilakukan oleh perbuatan, contohnya apa? Seperti sholat, puasa, zakat, pergi haji, dan lain-lainnya. Nah, tanda-tanda orang beriman. Sebagaimana dikatakan bahwa iman merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk diukur. Pada umumnya, nilai keimanan seseorang akan nampak dalam bentuk tingkah laku atau kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga erat sekali kaitannya antara keimanan dan tingkah laku seseorang. Nah, tanda-tanda orang yang beriman itu contohnya dia takut kepada Allah, terus dia melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, terus tidak meninggalkan keburukan-keburukan yang dilarang oleh Allah. Itu ada contoh orang-orang yang beriman. Terus bertawakal, itu juga tanda-tanda orang yang beriman. Selanjutnya kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu menjalani hidup penuh manfaat
dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, selanjutnya ada menghindari sifat ria dan sum'ah. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahu atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Contohnya seperti apa sih? Contohnya kayak misalkan si A baca Al-Quran dengan lantang atau suaranya dibagus-bagusin biar dapat pujian dari orang-orang yang mendengarnya. Nah, itu merupakan sifat sum'ah, dan itu nggak boleh dilakuin oleh seorang yang beriman. Nah, sama ria juga, yaitu menampilkan atau menampakkan. Secara istilah, ria melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Contohnya kayak misalkan nih, si A pergi haji, dipaksa-paksain pergi haji, diusahain duitnya, mulai dari pinjam ke tetangga, saudara, atau ke tempat kerja, agar apa? Agar dia dapat pujian atau penghargaan. Kayak kalau orang habis pergi haji kan pasti dipanggilnya Bu Haji atau Pak Haji gitu. Bu Ustazah, Bu Haji atau Pak Haji gitu. Nah, itu salah satu sifat ria. Nah, terus lanjut lagi ada menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Nah, orang takabur tuh meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dari keberhasilan orang lain dan menolak kebenaran. Contohnya gimana sih kalau takabur tuh? Takabur tuh contohnya gini, aku nggak mau main sama kamu. Aku kan kalau di kelas dapat ranking 1 terus, kamu kan nggak pernah ranking 1 gitu. Nah, itu dia meremehkan atau merendahkan orang lain. Nah, itu merupakan contoh dari sifat takabur. Nah, terus ada lagi menghindari sifat hasad. Setiap manusia itu diciptakan sama Allah dengan adanya kelebihan dan kekurangannya. Namun bukan berarti tanpa adanya kekurangan. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang memiliki kekurangan bukan berarti tanpa kelebihan. Nah, contoh dari sifat hasad ini apa sih? Nah, sifat hasad ini yaitu iri atau dengki. Contohnya nih, tetangga beli mobil Mercy, matanya langsung julid gini, iri karena nggak punya. Terus ngomongin gini ke tetangga karena emang dia nggak punya gitu. Terus ngejelek-jelekin tetangganya yang punya Mercy. Nah, itu namanya contoh sifat dari hasad, karena hasad itu adalah iri atau dengki. Nah, lanjut ke bab selanjutnya. Ya, bab selanjutnya yaitu menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Nah, di sini ada Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang artinya wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu sekali-sekali mendekati zina. Sesungguhnya zina merupakan perbuatan yang buruk dan suatu jalan yang buruk. Nah, apabila seseorang mendekati zina, maka ia sama halnya dengan mendekati sebuah jurang yang sangat dalam. Nah, apabila ia tetap melakukan zina, maka ia akan masuk ke dalam jurang tersebut. Nah, zina itu merupakan perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, kenapa sih perbuatan yang keji ini? Nah, perbuatan yang keji ini karena zina itu tidak akan mendapatkan kebaikan yang pertama. Terus
Yang kedua, akan mendapatkan yang namanya dosa setiap melakukan itu. Nah, kenapa sih seseorang itu melakukan zina atau perbuatan-perbuatan yang diharamkan? Nah, ketika seseorang melakukan perbuatan zina atau perbuatan haram yang lainnya, saat itu pula manusia itu kehilangan akal sehatnya. Maka ketika manusia kehilangan akal sehatnya, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Tapi jika manusia tidak hilang akal sehatnya, maka ia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Contohnya zina, terus mencuri atau lain, berbohong dan lain-lainnya. Itu merupakan perbuatan-perbuatan yang haram. Nah, di sini ada juga Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adzaniyatu wadzani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, yang artinya pezina perempuan dan pezina laki-laki derahlah masing-masing dari keduanya 100 kali. Derahlah itu apa sih? Dirajam. Dirajam itu apa sih? Dirajam itu kayak apa namanya, disabetin pakai bambu, itu namanya rajam. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Nah, dalam ayat ini, ketika seseorang melakukan zina, maka hukumnya akan dicambuk, dirajam, maksud saya dirajam sebanyak 100 kali. Nah, namun dalam hadis, ada salah kata dalam surat An-Nur ini menjelaskan apabila seseorang melakukan zina, maka ia harus dicambuk sebanyak 100 kali. Namun ada hadis yang meriwayatkan dia juga harus diasingkan selama 1 tahun. Terus ada sebuah riwayat yang menjelaskan ketika Nabi Muhammad SAW sedang berada di musolah atau di masjid, beliau dihampiri oleh seseorang pemuda. Lalu seseorang pemuda itu berkata kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku sudah melakukan zina." Rasulullah dia menghiraukan omongan pemuda tersebut. Lalu sebanyak 4 kali seseorang pemuda itu berkata, "Wahai Rasulullah, aku sudah melakukan zina." Maka Rasulullah menjawab, "Apakah engkau sudah gila?" Terus seseorang pemuda itu menjawab, "Tidak." Rasulullah bertanya lagi nih, "Apa kamu orang Musan?" Terus pria itu berkata, "Ya." Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk dan Rasulullah berkata, "Bawalah dia pergi dan rajamlah." Nah, sesungguhnya pada zamannya Nabi itu
kenapa penzina itu sudah dapat hukuman seperti rajam, terus cambuk, terus diasingkan selama setahun, agar mereka tidak dapat hukuman yang lebih besar ketika mereka sudah dalam keadaan wafat atau meninggal, dan akan dihukum ketika ia ada di padang mahsyar. Jadi pada masa Rasulullah SAW, hukuman ini bisa dikatakan sebagai pengurangan hukuman ketika kita melakukan sebuah dosa gitu. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Nah, hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, hakikat mencintai Allah. Nah, pasti nih orang beriman nih harus yang namanya beriman kepada Allah. Nah, beriman itu apa sih? Beriman itu kayak percaya kepada Allah, terus mencintai Allah. Mencintai Allah itu cintanya itu ada dalam hati kita, ada dalam hati manusia. Kita mencintai Allah tuh ada dalam hati kita, jadi setiap orang yang beriman pasti akan mencintai Allah di dalam hatinya. Nah, ketika orang yang beriman mencintai Allah, maka ia akan dia akan takut nih sama Allah. Di sini kan ada nih hakikat takut kepada Allah. Nah, dia akan takut sama Allah karena dia mencintai Allah di dalam hatinya. Dia takut kepada Allah, kayak misalkan kayak dia takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa, perbuatan-perbuatan yang keji. Nah, dia takut tuh kepada Allah karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Nah, namun juga ketika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, maka seseorang itu akan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih berharap itu? Berharap itu kayak, ya Allah, aku pengen nih nanti besar punya 2 mobil gitu. Itu namanya sudah berharap untuk kedepannya. Nah, ketika mencintai Allah, kita juga bisa dong berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berharap kepada orang lain, tapi berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, orang yang mencintai Allah pasti dia akan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab selanjutnya yaitu menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup nyaman dan berkah. Nah, menghindari akhlak majmumah dan membiasakan akhlak mahmudah itu yaitu menghindarkan diri dari sifat temperamental atau gadab. Apa sih sifat temperamental itu? Sifat temperamental itu kayak sifat yang emang sudah di luar kendali seseorang. Contohnya nih, saya pernah dengar nih, ketika orang ada yang lagi stres, pasti ada yang suka nyilet-nyilet tangannya gitu. Nah, itu sebuah sifat atau perilaku temperamental yang dia miliki gitu. Terus ada juga nih, ada orang yang pernah saya temuin, ketika ketika sedang banyak masalah, dia minum minuman gitu. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah temperamental itu kepada seseorang tersebut. Makanya tuh kita harus menghindari menghindari diri kita tuh dari sifat temperamental itu. Nah, bagaimana sih cara menghindarkannya sifat temperamental itu? Nah, kita membiasakan perilaku kontrol diri. Bagaimana sih perilaku kontrol diri? Kita mengontrol diri kita agar setiap ada masalah atau setiap kita lagi stres atau apa, kita berusaha agar diri kita itu tidak mengeluarkan atau mempunyai sifat temperamental. Nah, kenapa sih kita harus mengontrol diri kita
agar sifat temperamental itu tidak akan tumbuh di dalam tubuh kita ketika kita dapat mengontrolnya. Nah, terus di sini ada membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Nah, perilaku berani membela kebenaran itu kayak dia berani nih, kayak dia ngasih tahu nih apa namanya kebenaran, kayak misalkan apa ya namanya dia mencuri gitu, tapi dia berbohong. Terus kita ini ngomong, iya kamu mencuri, tetapi dia kekeh untuk berbohong. Nah, kita ngomong aja tuh dia mencuri, kita itu membela kebenaran. Begitu, membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Nah, selanjutnya yaitu penutup. Nah, kesimpulan dari buku paket ini yaitu mengharapkan siswa agar dapat memahami materi-materi di dalam di dalam buku paket ini dengan cara membaca atau mendengarkan atau memperilakukan, serta dapat menjadi sebuah pedoman di dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan dampak yang baik dalam kehidupan seseorang. Nah, kekurangan dari buku ini yaitu terlalu banyaknya gambar-gambar, dikarenakan menurut saya pribadi, ketika seseorang sudah beranjak dewasa, gambar-gambar di dalam sebuah buku paket itu tidak terlalu mementingkan ya, karena kadang bisa tidak terfokus lah dalam ketika kita sedang belajar materi tersebut gitu. Kelebihan buku ini yaitu ketika di dalam materi-materi buku paket ini, setiap ada dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis, mereka dapat menelaah dalil-dalil tersebut serta menjelaskan asal-usul dalil tersebut. Maka itu menurut saya merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan kepada seseorang yang kurangnya ilmu, karena orang yang berbahaya itu hanya orang yang bisa baca satu buku, Ya, cukup sekian dari saya presentasi buku paket Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti kelas 10 SMA. Cukup sekian. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.